Bayangkan, kamu sudah kuliah bertahun-tahun, keluar uang ratusan juta rupiah, kerja keras ngerjain skripsi, dan ketika wisuda selesai, ternyata gak ada perusahaan yang mau terima kamu. Pertanyaannya, apakah ijazah masih berharga di zaman sekarang? Di video ini, kita akan membongkar fenomena mengejutkan. Kuliah semakin mahal, tapi peluang kerja semakin sempit. Kita akan lihat fakta, data, cerita nyata, dan tentu saja solusi. Jadi jangan kemana-mana, karena jawabannya bisa bikin kamu kaget. Selama puluhan tahun kita dicikokin satu doktrin. Kalau mau sukses ya harus kuliah. Tapi realitanya banyak sarjana yang justru terjebak di lingkaran pengangguran. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah pengangguran lulusan universitas mencapai ratusan ribu orang setiap tahunnya. Bahkan ada yang bilang, di Indonesia, gelar sarjana bukan jaminan kerja, tapi justru tiket untuk frustrasi. Bahkan ironisnya, banyak sarjana akhirnya kerja di bidang yang gak ada hubungannya sama sekali dengan jurusannya. Bayangin aja, lulusan teknik mesin jadi barista kopi, lulusan ekonomi jadi driver ojek online, atau lulusan hukum kerja admin freelance. Pertanyaannya, kalau akhirnya gak dipakai, apa gunanya ijazah itu? Kalau kita ngomongin kuliah, kita nggak bisa lepas dari biaya. Biaya kuliah di Indonesia melonjak drastis dalam 10 tahun terakhir. UKT di banyak universitas negeri bisa tembus belasan juta per semester. Sementara kampus swasta bahkan bisa lebih mahal lagi. Bayangkan, untuk lulus S1 saja, rata-rata mahasiswa butuh biaya antara 80 hingga 200 juta rupiah. Itu belum termasuk biaya kos, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari. Banyak mahasiswa akhirnya ambil pinjaman atau dibayarin orang tua dengan penuh pengorbanan. Tapi setelah lulus, apakah investasi itu sepadan dengan hasilnya? Bandingkan dengan Jerman, Norwegia, atau Finlandia. Di sana kuliah gratis atau hampir gratis. Kenapa bisa begitu? Karena mereka anggap pendidikan adalah hak rakyat, bukan bisnis. Sementara di Indonesia, pendidikan kadang lebih mirip ladang bisnis ketimbang jalan menuju masa depan cerah. Masalah lain adalah jurusan. Kita semua tahu ada jurusan yang selalu jadi favorit. Hukum, ekonomi, komunikasi, psikologi. Tiap tahun ribuan mahasiswa lulus dari jurusan-jurusan itu. Tapi lowongan kerja nggak bertambah secepat itu. Hasilnya oversupply. Kebanyakan lulusan tapi lapangan kerja terbatas. Sementara jurusan yang justru dicari pasar seperti data science, AI, teknologi energi atau bioteknologi malah sepi peminat. Kenapa? Karena anak muda sering gak dapat informasi yang tepat soal tren masa depan. Akhirnya mereka ambil jurusan aman yang katanya gampang cari kerja, padahal justru banjir lulusan. Fenomena ini bikin banyak anak muda frustrasi. Mereka kuliah keras-keras, bayar mahal, tapi setelah lulus malah saingan dengan ribuan orang untuk posisi yang sama. Inilah kenyataannya, dunia kerja sudah berubah. Banyak perusahaan global sekarang tidak lagi memandang ijazah sebagai syarat utama. Google, Tesla, Apple, bahkan Meta sudah membuka jalur rekrutmen tanpa mensyaratkan gelar sarjana. Mereka lebih peduli sama skill, portofolio, dan pengalaman nyata. Di Indonesia pun mulai terasa. Banyak startup lebih suka orang yang bisa coding langsung daripada sarjana komputer yang cuma ngerti teori. Apalagi dengan booming pekerjaan digital, content creator, desainer, freelance, data analis, bahkan gamer profesional. Mereka bisa menghasilkan puluhan juta tanpa pernah kuliah formal panjang lebar. Jadi, apakah kita masih bisa bilang kuliah satu-satunya jalan sukses? Faktanya, skill sekarang lebih berharga daripada sekedar gelar. Dampaknya besar banget. Pertama, anak muda merasa kecewa. Mereka sudah berkorban waktu, tenaga, dan uang, tapi hasilnya tidak sepadan. Banyak yang akhirnya harus bekerja di sektor informal dengan gaji rendah. Kedua, orang tua juga merasa tertekan. Mereka bangga bisa nyekolahin anak sampai sarjana, tapi ketika anaknya masih nganggur, muncul rasa kecewa dan pertanyaan, salahnya di mana? Ketiga, secara psikologis generasi muda jadi gampang stres, gampang burn out, bahkan merasa tidak punya arah hidup. Ini yang bikin muncul fenomena seperti hashtag kabur aja dulu. Sebuah simbol dari rasa frustasi generasi muda terhadap sistem yang dianggap gak adil. Jadi jangan heran kalau banyak yang akhirnya memilih keluar negeri untuk kerja. Brain drain pun terjadi, dan ini bisa jadi bom waktu buat Indonesia. Sekarang kita bicara soal masa depan.
Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030. Artinya, jumlah anak muda usia produktif akan lebih banyak daripada usia tua. Secara teori ini peluang emas. Kalau tenaga muda bisa terserap kerja dengan baik, ekonomi Indonesia bisa melesat. Tapi kalau tidak ada lapangan kerja yang cukup, ini akan jadi bencana. Ratusan ribu, bahkan jutaan anak muda bisa jadi pengangguran. Apakah kita siap menghadapi itu? Atau justru kita akan jadi generasi yang disebut demographic disaster? Jadi apa solusinya? Pertama, pendidikan harus berubah. Jangan hanya mengutamakan teori, tapi juga skill praktis. Program vokasi, magang, sertifikasi skill, dan bootcamp teknologi harus diperbanyak. Kedua, anak muda juga nih bersadar bahwa dunia kerja sudah berubah seperti zaman orang tua kita. Kita harus adaptif, mau belajar skill baru dan jangan hanya terpaku pada ijazah. Ketiga, pemerintah dan perusahaan harus lebih serius membuka lapangan kerja baru, terutama di bidang teknologi, energi, dan ekonomi digital. Kalau semua ini bisa jalan, mungkin suatu saat kita nggak perlu lagi bilang kabur aja dulu. Kita bisa bangun masa depan di negeri sendiri. Jadi, apakah ijazah masih penting? Jawabannya iya penting, tapi bukan segalanya. Yang lebih penting sekarang adalah skill, pengalaman, dan kemampuan adaptasi. Ijazah bisa jadi tiket masuk, tapi skill adalah kunci untuk bersahan. Sekarang aku tanya ke kamu, menurut kamu masih perlu kuliah panjang biar sukses atau lebih baik langsung fokus skill dan pengalaman kerja? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya, karena suara kamu penting banget untuk kita bahas bareng.